Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Miftahul Jana. Saya adalah salah satu peserta lasar CPNS Kemenkes tahun 2025. Saya berinstansi di Rumah Sakit Otak Muhammad Atta Bukit Tinggi dan saya seorang fisioterapi ahli pertama. Saya akan membahas topik penerapan nilai berakhlak ASN dalam pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang membantu kita mencapai target pembelajaran dengan cara efektif berorientasi pelayanan, yaitu kita harus siap memberikan yang terbaik bagi sesama. Ini bukan cuma soal menerima materi, tapi juga tentang memberikan perhatian, menjawab pertanyaan, dan memastikan semua orang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua ada nilai accountable. Dalam accountable pembelajaran asinkronus kita harus bertanggung jawab atas kehadiran dan partisipasi kita. Jangan sampai telat atau melewatkan materi penting. Akuntabilitas juga berarti memastikan kita menyelesaikan tugas dan mengikuti diskusi dengan penuh tanggung jawab. Lalu ada kompeten. CPNS yang kompeten bisa memanfaatkan waktu belajar untuk memahami topik-topik yang diajarkan. Pembelajaran sinkronus lebih efektif kalau semua orang di dalamnya memiliki kompetensi yang kuat. Yang keempat, nilai harmonis sangat berperan dalam menciptakan suasana yang mendukung proses belajar. Saling mendengarkan, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga komunikasi yang baik. Suasana kelas menjadi sangat kondusif. Hal ini akan membuat pengajaran lebih efektif dan lebih nyaman dalam berinteraksi, sehingga memudahkan pemahaman materi dan mempercepat pencapaian target dalam pembelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran asinkronus, meskipun tidak ada interaksi langsung, kita bisa menerapkan nilai harmonis dengan cara membantu teman saat dibutuhkan. Misalnya, saling memberikan umpan balik dalam diskusi atau saling mendukung saat mengerjakan tugas kelompok. Harmoni dalam kerjasama ini akan memperkaya proses belajar kita dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Yang kelima ada loyalitas, sangat diperlukan dalam pembelajaran asinkronus. Walaupun nggak ada tatap muka langsung, kita tetap harus loyal pada proses belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, mengikuti instruksi dengan baik, dan tetap disiplin dalam belajar adalah contoh loyalitas yang akan membawa kita pada pencapaian yang maksimal. Kemudian adaptif juga sangat dibutuhkan. Pembelajaran asinkronus biasanya melibatkan berbagai platform atau metode belajar yang berbeda. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan mencari cara paling efektif untuk mempelajari materi yang ada. Dan tentu saja nilai kolaboratif. Meskipun kita belajar secara mandiri, bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama. Kita bisa berbagi pemahaman dengan teman-teman dengan cara berdiskusi di forum diskusi atau saling memberikan feedback pada tugas satu sama lain. Kemudian kolaborasi membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mendalam. Tadi penerapan nilai-nilai berakhlak dalam pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus sangat mempengaruhi bagaimana kita mencapai target pembelajaran. Dengan penerapan nilai-nilai ini, kita tidak hanya berhasil mencapai target pembelajaran, tapi juga menjadi pribadi yang lebih profesional, disiplin, dan siap menghadapi tantangan sebagai seorang CPNS.